bombastic side eye, criminal offensive side eye. Sebelum lanjut, A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Adinda Maharani dengan NIM 44242236. Saya dari Prodi S1 Kimia semester 3 kelas B. Pada video kali ini saya akan menjelaskan metode leaching dan pertukaran ion untuk penambangan nikel dan kobalt dari biji sulfida serpentinit rendah dengan sistem pelarut glisin alkali. Sebelum lanjut, kita harus mengenal lebih dulu apa sih nikel dan kobalt itu. Jadi, nikel adalah unsur kimia dengan simbol Ne dan nomor atom 28. Nikel adalah logam transisi yang berwarna putih keperakan, keras, dan ulet. Nikel memiliki titik leleh 1453 derajat Celcius dan titik didih 272 derajat Celcius. Nikel bersifat ferromagnetik pada suhu normal, yang berarti dapat menarik magnet. Nikel banyak ditemukan di alam dalam bentuk biji seperti nikel sulfida, nikel oksida, dan nikel arsenide. Biji nikel biasanya ditambang dari tambang bawah tanah atau tambang terbuka. Nikel juga memiliki berbagai macam kegunaan, yaitu paduannya. Nikel digunakan untuk membuat berbagai macam paduan seperti wajah tanah karat, paduan nikel tembaga, dan paduan nikel kormium. Paduan nikel memiliki sifat yang kuat, tahan korosi, dan tahan panas. Sebagai baterai, nikel digunakan sebagai bahan katoda dalam baterai lithium-ion yang digunakan pada kendaraan listrik, ponsel, dan laptop. Sebagai koin, yang mana nikel digunakan sebagai bahan baku untuk membuat koin. Dan juga perhiasan, nikel digunakan untuk pembuatan perhiasan seperti cincin, kalung, dan gelang. Kemudian kobalt. Nah, kobalt adalah unsur kimia dengan simbol Cu dan nomor atom 27. Kobalt adalah logam transisi yang berwarna putih keperakan, keras, dan rapuh. Kobalt memiliki titik leleh 1490 derajat Celcius dan titik didih 2927 derajat Celcius. Kobalt bersifat ferromagnetik pada suhu normal, sama seperti nikel. Kobalt banyak ditemui di alam dalam bentuk biji seperti kobalt oksida, kobalt sulfida, dan kobalt arsenide. Biji kobalt biasanya ditambang dari tambang bawah tanah atau tambang terbuka. Kobalt memiliki berbagai macam kegunaan, yaitu sebagai paduan. Kobalt digunakan untuk membuat berbagai macam paduan seperti baja tanah karat, paduan kobalt kormium, dan paduan kobalt nikel. Paduan kobalt memiliki sifat yang kuat dan tahan korosi dan juga tahan panas. Kemudian sebagai baterai, kobalt digunakan sebagai bahan katoda dalam baterai lithium-ion yang digunakan pada kendaraan listrik, ponsel, dan laptop. Sebagai magnet, kobalt digunakan untuk membuat magnet permanen yang digunakan pada berbagai macam perangkat seperti speaker, motor, dan sensor. Sebagai cat, kobalt digunakan sebagai bahan untuk membuat cat. Dari definisi penjelasan yang saya jelaskan, nikel dan kobalt ini memiliki beberapa kesamaan, yaitu keduanya adalah logam transisi,
memiliki sifat yang kuat dan tahan korosi, juga tahan panas, yang mana juga digunakan dalam berbagai macam paduan baterai dan magnet. Namun, ada juga perbedaan antara kobalt dan nikel, yaitu nikel memiliki titik leleh dan titik didih yang lebih rendah daripada kobalt. Nikel bersifat ferromagnetik pada suhu normal, sedangkan kobalt bersifat ferromagnetik pada suhu yang lebih rendah. Nikel lebih murah daripada kobalt. Kemudian peran nikel dan kobalt dalam kemajuan teknologi saat ini. Nikel dan kobalt memiliki peran penting dalam kemajuan teknologi, yang mana kedua logam ini digunakan dalam berbagai macam perangkat dan peralatan seperti kendaraan listrik, ponsel, laptop, magnet, dan cat. Dengan meningkatnya permintaan akan kendaraan listrik, ponsel, laptop, permintaan nikel dan kobalt juga meningkat. Hal ini menyebabkan harga nikel dan kobalt menjadi semakin tinggi, yang mana peningkatan harga nikel dan kobalt dapat memberikan dampak positif atau negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan pendapatan negara dari ekspor nikel dan kobalt. Dan dampak negatifnya adalah dapat menyebabkan kenaikan harga berbagai macam perangkat dan peralatan yang menggunakan nikel dan kobalt. Untuk mengurangi dampak negatif dari kenaikan harga nikel dan kobalt, diperlukan upaya mengembangkan teknologi yang dapat mengurangi penggunaan nikel dan kobalt. Misalnya pengembangan baterai lithium-ion tanpa menggunakan nikel dan kobalt. Metode leaching dan pertukaran ion untuk penambangan nikel dan kobalt dari biji sulfida serpentinit rendah dengan sistem pelarut glisin alkali adalah proses inovatif untuk mengekstrak nikel dan kobalt berharga dari biji yang sulit diolah. Metode ini dapat mengekstraksi hingga 83,5% nikel dan 76,3% kobalt dari biji kadar rendah, yang mana ini lebih baik daripada metode konvensional seperti peleburan. Dan juga metode ini ramah lingkungan karena menggunakan glisin, yang mana glisin adalah biodegradable dan tidak beracun, yang mana mengurangi dampak buruk terhadap lingkungan dibandingkan dengan metode lain yang menggunakan bahan kimia keras. Pertukaran ion secara selektif menarik nikel dan kobalt menghasilkan produk yang lebih murni dan mengurangi pemurnian selanjutnya. Kecocokan untuk biji kadar rendah, metode ini efektif untuk biji kadar rendah yang tidak ekonomis untuk diolah dengan metode konvensional. Penelitian ini menggunakan dua metode pemisahan. Yang pertama yaitu metode leaching, yang kedua adalah metode pertukaran ion. Sebelum lanjut, mari kita membahas apa sih leaching, metode leaching dan metode pertukaran ion ini. Proses leaching atau metode leaching. Metode leaching adalah proses pemisahan logam dari bijinya menggunakan larutan kimia. Proses ini merupakan langkah awal dalam proses pemurnian nikel dan kobalt. Ada beberapa metode leaching yang dapat digunakan untuk nikel dan kobalt, yaitu leaching menggunakan asam sulfat. Metode ini adalah metode yang paling umum digunakan untuk leaching nikel dan kobalt. Larutan asam sulfat akan melarutkan nikel dan kobalt dalam bentuk ion-ionnya, yaitu Ni2 dan CO2+. Proses leaching dengan menggunakan asam sulfat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, leaching atmosferik. Leaching atmosferik dilakukan dengan melarutkan biji laterally dalam larutan asam sulfat pada suhu dan tekanan atmosfer. Proses ini berlangsung dalam waktu yang lama, yaitu sekitar 24 jam hingga 72 jam. Yang kedua, leaching hidrotermal. Leaching hidrotermal dilakukan dengan melarutkan biji laterally dalam larutan asam sulfat pada suhu dan tekanan tinggi.
Proses ini berlangsung dalam waktu yang lebih singkat, yaitu sekitar 3 jam hingga 6 jam. Yang ketiga, leaching asam klorida. Metode ini mirip dengan leaching asam sulfat, tetapi menggunakan larutan asam klorida sebagai pelarut. Larutan asam klorida akan melarutkan nikel dan kobalt dalam bentuk ion-ionnya, yaitu NiCl2 dan CoCl2. Kedua, leaching asam klorida. Metode ini mirip dengan metode leaching asam sulfat yang tadi, tapi bedanya dia menggunakan larutan asam klorida sebagai pelarutnya. Larutan asam klorida akan melarutkan nikel dan kobalt dalam bentuk ion-ionnya, yaitu NiCl2 dan CoCl2. Proses leaching asam klorida ini memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan proses leaching asam sulfat, yaitu pertama, larutan asam klorida lebih murah daripada larutan asam sulfat. Kedua, larutan asam klorida lebih mudah dihilangkan dari larutan hasil leaching. Ketiga, leaching oksidatif. Metode ini menggunakan larutan asam sulfat dan oksidator seperti hidrogen peroksida atau natrium perfluorat. Larutan asam sulfat akan melarutkan nikel dan kobalt dalam bentuk ion-ionnya, sedangkan oksidator akan mengoksidasi mangan dan besi dalam biji laterli menjadi oksida yang tidak larut. Proses leaching oksidatif memiliki beberapa kelebihan dibandingkan proses leaching asam sulfat, yaitu pertama, proses ini lebih cepat daripada proses leaching asam sulfat. Kedua, larutan hasil leachingnya lebih murni. Metode leaching digunakan tergantung pada beberapa faktor, yaitu dari jenis biji laterli, kadar nikel dan kobalt dalam biji laterli, kualitas larutan hasil leaching yang diinginkan. Setelah proses leaching, larutan hasil leaching akan mengandung nikel, kobalt, dan logam-logam pengotor lainnya. Larutan ini kemudian akan diproses lebih lanjut untuk memisahkan nikel dan kobalt dari logam-logam pengotor. Pemisahan nikel dan kobalt dari logam-logam pengotor dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti ekstraksi pelarut, elektrolisis, persipitasi, kemudian proses pemurnian nikel dan kobalt dari biji laterli adalah proses yang kompleks dan membutuhkan beberapa tahap. Pemilihan metode leaching dan metode pemisahan yang tepat akan menentukan kualitas dan efisiensi proses pemurnian. Metode pertukaran ion nikel dan kobalt adalah proses pemisahan logam nikel dan kobalt dari larutannya dengan menggunakan resin penukar ion. Resin penukar ion adalah bahan berpori yang mengandung gugus fungsional yang dapat mengikat ion-ion dalam larutan. Proses pertukaran ion nikel dan kobalt dapat digambarkan sebagai berikut. Resin penukar ion diaktifkan dengan larutan garam yang mengandung ion yang dapat ditukar. Misalnya natrium klorida. Ion natrium dalam larutan akan menggantikan ion-ion bermuatan positif yang terikat pada resin, sehingga resin menjadi bermuatan negatif. Kemudian resin penukar ion bermuatan negatif. Larutan yang mengandung nikel dan kobalt dialirkan melalui resin penukar ion. Ion nikel dan kobalt akan ditukar dengan ion natrium yang terikat pada resin. Ion nikel dan kobalt yang telah terikat pada resin kemudian dapat dipisahkan dari larutan. Ketiga, resin penukar ion bermuatan positif. Efisiensi pertukaran ion nikel dan kobalt dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jenis resin. Jenis resin penukar ion yang digunakan yaitu resin penukar ion yang memiliki afinitas yang tinggi terhadap nikel dan kobalt akan memberikan hasil yang lebih baik.
Kedua, pH larutan. pH larutan dapat mempengaruhi afinitas resin penukaran ion terhadap ion nikel dan kobalt. Pada pH yang lebih rendah, afinitas resin penukar ion terhadap nikel dan kobalt akan lebih tinggi. Ketiga, temperatur larutan. Temperatur larutan dapat mempengaruhi laju pertukaran ion pada temperatur yang lebih tinggi. Laju pertukaran ion akan lebih cepat. Kemudian, metode pertukaran ion ini juga memiliki beberapa keunggulan, yaitu prosesnya yang relatif sederhana dan mudah dioperasikan, dapat digunakan untuk memisahkan nikel dan kobalt dari larutan dengan konsentrasi yang tinggi, dapat menghasilkan nikel dan kobalt dengan kualitas tinggi. Kemudian, metode pertukaran ion nikel dan kobalt juga banyak digunakan dalam berbagai industri, yaitu antara lain industri pertambangan, industri pengolahan logam, industri baterai, industri kimia. Put in work like my time, she ride it like a 63. I'ma buy a new cement. Saya wassalamualaikum bro.